Deng Shentong memang mati, dan dia secara alami mengambil alih tugas menaklukkan Eclipse. Dengan cara ini, dia bisa menjadi orang paling berpengaruh di kota Blizzard. Lalu, ia bisa mendekati inti kekuasaan. Akhirnya, yang perlu ia lakukan hanyalah menciptakan sebuah kecelakaan untuk membunuh Zhu Zheng. Dan ia bisa menjadi panglima tertinggi kota Blizzard yang baru. Dia bisa menciptakan kota Blizzard yang benar-benar baru dengan caranya sendiri. Sayangnya, Zhang Yi tidak mati, malah berhasil membunuh Eclipse Moon. Maka, jika rencana A gagal, Gao Changkong hanya bisa menjalankan rencana B, memanfaatkan kekosongan internal di kota Blizzard dan langsung membunuh Zhu Zheng. Zhu Zheng menatap Gao Changkong dengan dingin. Kau sudah merencanakan semuanya dari awal, bukan? Kaulah mata-mata di kota Blizzard. Karena informasi yang kau bocorkan, operasi pengepungan tim surgawi gagal. Bahkan ketika Zhang Yi disergap oleh Eclipse Moon dan bajak laut Tianlong, itu semua salahmu. Gao Changkong berkata dengan nada ringan. Seperti yang diharapkan dari Zhu Shuai, reaksimu cepat. Tapi, kau sadar terlalu lambat. Matanya beralih ke orang-orang lain. Apa? Kalian ingin tinggal di sini dan mati bersamanya. Aku tidak suka membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Mereka semua adalah talenta hebat. Kawasan Jiangnan akan tetap membutuhkan mereka di masa depan. Satu-satunya orang yang ingin kubunuh adalah kau. Jadi, dia menatap yang lain, benarkah kalian ingin mati bersama Zhu Zheng? Meskipun tersenyum lembut, tidak ada yang meragukan niatnya untuk membunuh semua orang. Suasana di kantor menjadi aneh, beberapa staf bahkan mulai gemetar. Menghadapi hidup dan mati, beberapa akhirnya tak tahan lagi. Seorang wanita menangis dan berteriak, "Aku ingin pulang. Aku ingin pulang kerja." Gao Changkong menepi dengan sopan, "Silakan pergi sekarang." Wanita itu berlari keluar sambil menangis. Setelah itu, yang lain pun mengikuti. Zhu Zheng menutup mata dan memberi isyarat kepada beberapa bawahannya. Kalian juga pergi. Target mereka hanya aku. Beberapa orang tampak lega, memberi hormat, jaga dirimu, Panglima Zhu, dan keluar. Hanya Lan Xincheng yang tersisa di sisi Zhu Zheng. Mungkin karena ia tak ingin lari. Namun, lebih penting lagi, ia sudah terikat dengan Zhu Zheng. Sebagai sekretaris Zhu Zheng, jika sang panglima mati, ia juga akan kehilangan segalanya. Gao Changkong menatap Zhu Zheng di kursinya. Sekarang, biar aku mengantarmu, Panglima Zhu Zheng. Zhu Zheng menatapnya dengan tajam. Boleh kutanya, mengapa kau memberontak? Apa yang telah kawasan Jiangnan lakukan padamu? Di sini, kau punya segalanya, dihormati banyak orang. Tapi dengan mengkhianati kami, apa yang kau dapatkan? Senyum Gao Changkong melebar. Hehe, hahaha. Ia tertawa terbahak. Zhu Zheng, kau tak tahu kenapa aku ingin membunuhmu. Benar. Di matamu, orang kecil seperti aku tak berarti apa-apa. Ia tertawa namun matanya penuh kebencian. Setelah kiamat, orang tuaku mati karena aturan yang kau buat. Mereka sudah berusia lebih dari 60 tahun. Tak mampu bertahan di dunia yang hancur. Karena perintahmu, mereka diusir dari kota Blizzard. Sejak saat itu, aku selalu berpikir untuk membunuhmu dan para petinggi Blizzard lainnya yang membuat aturan itu. Zhu Zheng memejamkan mata dengan sedih. Ternyata karena itu. Tapi di saat itu, keputusan itu tak terhindarkan. Kami tak punya kemampuan memberi makan semua orang. Seluruh populasi Jinling semula 150 juta. Saat bencana meluas, semua orang datang ke kota Blizzard. Jika kami tak membatasi dan hanya membiarkan yang punya nilai lebih bertahan, maka semua orang akan mati. Termasuk orang tuamu. Setelah mendengar penjelasan itu, Gao Changkong bertepuk tangan. Penjelasan yang bagus. Tapi kau tak melakukannya. Berani kau bilang perlakuanmu adil? Kau hampir 60 tahun, tak bisa kerja berat. Tapi kau tetap hidup nyaman, bahkan istrimu dan anakmu tak kerja.
Pejabat tinggi lain juga begitu. Apa sumbangsih mereka? Dinding tinggi dari zona S ke E adalah penghalang alami antar kelas. Kau tak pernah adil sejak awal. Di matamu, kami yang dari zona E adalah warga kelas 2. Dan sekarang, saat kau diambang kematian, kau malah bicara soal keadilan kepadaku? Bukankah itu lucu? Gao Changkong memandang Zhu Zheng dari atas. Ia mencurahkan seluruh kebencian dan kepahitan yang selama ini dipendam. Akhirnya, ia tak perlu lagi menundukkan kepala. Zhu Zheng tak bisa menjawab. Lama kemudian ia berkata, "Air yang terlalu jernih tak ada ikannya. Keadilan mutlak itu mustahil. Ia butuh dukungan organisasi, maka harus beri hak istimewa." Gao Changkong menarik napas lega. Tak ada yang dilahirkan mulia. Seperti sekarang, hidupmu ada di tanganku. Ia sudah melampiaskan emosinya. Sekarang, Zhu Zheng bisa mati.